Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha benar, zat yang maha melihat lagi maha mendengar, zat yang akan mengganjar siapa saja yang berikhtiar dan akan memberikan ampunan kepada siapa saja yang selalu beristighfar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang nabi yang wajahnya bersinar-sinar, membuat mata yang memandang berbinar-binar, yang selalu didamba syafaatnya di padang mahsyar. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-9. Kita telah melaksanakan ibadah puasa, dan itu berarti hampir sepertiga Ramadan kita sudah jelajahi. Semoga memberikan petualangan yang sangat berarti dalam proses perbaikan diri, mempersiapkan bekal kita untuk dibawa mati. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Ada sebuah riwayat dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, al-imanu oryanun. Jadi iman itu sesungguhnya telanjang. Al-imanu oryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa tamaratuhu al-ilm. Iman itu telanjang, sedangkan pakaiannya adalah takwa, dan perhiasannya adalah rasa malu, dan buahnya adalah ilmu. Perumpamaan ini sangat menarik untuk diulas, untuk kita ketengahkan pada episode ke-9 ini. Bahwa iman itu tidak sekedar percaya saja, melainkan mewujud dalam tindakan nyata. Iman itu bukan urusan ruh, hati, atau jiwa saja, tetapi dia juga membutuhkan pembuktian iman yang ada di dalam dada. Karena itu, dia membutuhkan raga. Maka agar tidak telanjang, ia membutuhkan pakaian atau baju. Dalam hadis di atas, bajunya iman adalah takwa. Takwa yang dimaksud tidak ada hubungannya dengan model baju atau merek baju yang disebut dengan model pakaian takwa atau baju takwa. Bukan itu. Tetapi takwa yang dimaksud adalah terkoneksinya jiwa dan raga dalam usaha mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Imtithalu awamir wa ijtinabun nawahi. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Karena takwa itu adalah pakaiannya iman, maka iman itu agar tidak telanjang, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu memakai baju takwa. Nabi Muhammad bersabda,
ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada. Kalau kita sambungkan dalam konteks riwayat tadi, maka berpakaianlah kamu. Kamu jangan telanjang. Berpakaianlah kamu di mana saja dengan pakaian takwa. Jangan sampai kalian lepas dari takwa tersebut. Karena takwa itu adalah pakaiannya iman. Demikian kira-kira perumpamaannya. Karena itu walaupun kalian tidak mampu untuk memakai pakaian takwa, dengan sebenar-benarnya takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Seolah-olah mengatakan bahwa iman yang telanjang itu harus ditutup dengan pakaian yang paling bagus, pakaian yang terbaik, pakaian yang terapi, pakaian yang terharum. Tetapi jika kamu tidak bisa, maka paling tidak pakaianmu haruslah layak, semampu kamu. Bertakwalah kamu semampu kamu. Fattaqullaha mastata'tum. Demikian mungkin perumpamaannya. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Adapun perhiasan, kalau tadi pakaiannya orang yang beriman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa, maka perhiasannya adalah rasa malu. Wazinatuhu al-haya. Perhiasannya adalah rasa malu. Kenapa rasa malu itu dijadikan perhiasan? Karena rasa malu itu mendatangkan sesuatu, tidak mendatangkan sesuatu kecuali hanya kebaikan saja. Tidak ada yang lain. Sebagaimana sabda Nabi, al-haya la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kenapa rasa malu dijadikan perumpamaan sebagai perhiasan atau berhiasnya kaum beriman? Apa sebabnya? Kenapa rasa malu itu? Ada apa dengan rasa malu? Menurut Raghib al-Asfahani rahimahullah, malu itu adalah ketidaksukaan jiwa kita dari perbuatan yang sifatnya jelek atau buruk. Artinya ketika kita tidak mau melakukan sesuatu yang sifatnya buruk, maka itu berarti kita punya rasa malu. Jadi kalau begitu, rasa malu itu adalah akhlak yang membangkitkan kekuatan kepada pelakunya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Bahkan dalam hadis yang lain, malu itu juga dianggap sebagai cabang dari keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu cabang dari keimanan. Hal ini menunjukkan bahwa malu itu bersifat wajib. Sebab seseorang apabila kehilangan rasa malunya, maka akan menyebabkan hilangnya salah satu cabang dari keimanannya. Dan apabila cabang imannya hilang, berarti mengakibatkan imannya tidak sempurna. Dan sesuatu yang menghilangkan kesempurnaan iman itu biasanya hukumnya wajib. Saudaraku, saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Malu merupakan akhlak Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islami al-haya." Setiap agama itu mempunyai ciri khas akhlak. Dan ciri khas akhlak Islam itu adalah rasa malu. Jadi rasa malu itu adalah akhlak Islam. Artinya setiap orang yang mengaku dirinya Islam, yang mengaku dirinya Muslim, maka ia harus terlihat ciri khasnya, yaitu pemalu. Malu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Malu di saat meninggalkan kebaikan. Allah mensifati dirinya sebagai pemalu.
Di antara sifat Allah adalah Al-Hayyu, yang artinya yang maha pemalu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Baihaqi dari Salman Al-Farisi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha karim." Sesungguhnya Allah itu maha hidup dan maha mulia. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ayyuraddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah maha hidup dan maha mulia. Dia merasa malu apabila seseorang mengangkat kedua tangannya kepadanya dan kembali dalam keadaan kosong, tidak membawa hasil. Jadi Allah itu malu untuk tidak mengabulkan hambanya yang menengadahkan tangannya, yang menengadahkan kedua tangannya kepada Allah untuk meminta pertolongannya. Jadi kalau kita berdoa, sebaiknya kita angkat kedua tangan kita. Karena Allah akan malu apabila kita mengangkat kedua tangan kita, kemudian Allah tidak mengabulkan permintaan kita. Apalagi pada bulan Ramadan ini, tentunya doa yang tidak ditolak adalah doanya orang yang berpuasa hingga ia berbuka. La turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftiru. Allah Azza wa Jalla itu maha murah hati, maha malu, maha tertutup. Demikian juga Nabi Muhammad, beliau itu juga pemalu. Nabi Muhammad SAW lebih pemalu daripada seorang gadis pingitan yang dipingit di kamarnya. Begitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena rasa malu itu selalu mendatangkan kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa khairin. Rasa malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Bahkan al-haya'u khairun kulluhu. Kata Nabi, bahwa malu itu adalah baik semuanya. Kenapa? Karena biasanya malu itu menutup segala macam pintu keburukan. Coba lihat, rata-rata kemaksiatan, tindakan tercela itu dilakukan karena hilangnya rasa malu. Orang akan melakukan apa saja dari kemaksiatan jika urat malunya sudah putus. Karena itu benar sabda Nabi, "Idza lam yastahyi faf'al man syi'tah. Faf'al ma syi'tah." Jika kamu tidak punya malu, berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Marilah kita berhias dengan rasa malu. Al-haya, sebagaimana Nabi menasihati para sahabatnya, istahyu minallahi ta'ala. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qalu. Lalu para sahabat bertanya. Lalu para sahabat menjawab, inna nastahyi ya Nabi Allah walhamdulillah. Sesungguhnya kami telah merasa malu. Wahai Nabi Allah, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah telah berbuat yang demikian. Itu kata sahabat. Namun Nabi kemudian melanjutkan, qala, berkata Nabi, laisa dzalik, bukan seperti itu, walakin, akan tetapi, man istahya minallahi haqqal haya. Orang yang malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, fadir ra'sa wa ma wa'a, yaitu orang-orang yang menjaga kepalanya dan apa yang terekam di dalamnya. Waliyahfadil batna wa ma hawa. Orang-orang yang menjaga perutnya dan apa yang dihimpunkannya. Waliyadhkuril mauta wal balaya. Dan ingatlah kalian kepada kematian dan bahayanya. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menghendaki kampung akhirat, maka tinggalkanlah perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang mampu mengerjakan demikian, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sungguh
ia betul-betul malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Iman itu seperti telanjang, sedangkan pakaiannya adalah takwa dan perhiasannya adalah rasa malu dan buahnya adalah ilmu. Ilmu yang akan mengangkatnya kepada kedudukan yang mulia dan derajat yang tinggi. Jika iman sudah tidak telanjang, ia sudah dipakaikan dengan pakaian takwa dan ia sudah berhias dengan hiasan rasa malu al-haya, maka iman tersebut akan berbuah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadilah ayat 11. Bagaimana tidak diangkat derajatnya sampai ke beberapa derajat tertinggi jika ia sudah mengukuhkan keimanannya dengan ilmu yakin, dengan ainul yakin, bahkan dengan hakul yakin. Ilmu yakin untuk pemilik akal, ainul yakin untuk pemilik ilmu, dan hakul yakin untuk pemilik ma'rifat. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Jangan biarkan imanmu telanjang. Beri pakaian ia dengan pakaian takwa. Hiasi ia dengan rasa malu. Dan nanti akan berbuah dengan ilmu. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Semoga bermanfaat dan kelak kita dapat syafaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.